Mari berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakallah khair. Di sini jarang nyuruh diam, Bu. Jadi kalau lihat ibu-ibu ngobrol pasti saya diam, ya. Nanti yang ngobrol ini sendiri. Terus ngobrol lagi. Kenapa diam ya? Bu, Ibu, nggak usah terlalu banyak ingat suami, ya. Karena suami ibu juga belum tentu ingat ke ibu, dan kalaupun ingat jadi jengkel ke ibu. Bukan tidak boleh ingat, tapi jangan sampai lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Coba saya nanya, ini banyak tamu ibu-ibu, Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang selama ini memberi rezeki kepada ibu siapa? Yang nutupin dosa-dosa ibu siapa? Yang bisa ngasih pahala, yang menjamin rezeki, yang bisa ngasih sorga siapa? Tuh, kalau gitu suami ibu apa dong? Han? Suami ibu tuh lelaki, Bu, ya. Kalau gitu pekerjaan suami ibu apa? Guru, ya. Pekerjaan suami ibu, jadi suami ibu tuh sebagai apa, Bu, bagi seorang istri? Jawab, Bu. Ini pada punya suami enggak? Ya, jadi apa suami teh bagi ibu tuh sebagai apa? Imam gini, waktu sholat gak bisa ngimamin, kan? Ina atau ina terus, yang betul, Bu. Sebagai apa? Kepala rumah tangga. Ibu yang banyak ngatur suami, ya kan? Apa? Suami sebagai apa? Ayo. Ini anak-anak belum jadi suami, dengerin, ya. Suami sebagai apa? Pendamping hidup deh, enggak. Bapaknya anak-anak. Ini teh udah lama nikahnya belum? Masa belum jelas status suami? Suami itu sebagai ladang amal. Tuh baru tahu nih. Oh, pantas selama ini menderita. Iya. Karena selama ini banyak yang menuhankan suami. Lebih banyak berharap dari suami daripada kepada Allah, lebih takut kepada suami daripada takut ke Allah. Tuh ribut, ya. Kalau gitu katanya gimana suami kita digimanain? Ya sudah, biasa aja, normal. Dari mana sih ibu teh? Dari Cianjur, ya? Oh, kena gempa mungkin kemarin, ya. Gempa enggak, Bu, di sana? Sebagian, alhamdulillah. Coba waktu gempa suami bisa nolong ibu enggak? Ini sepakat gitu enggak? Yang ngejerit duluan dan lari kan suami, ya. Kalau ibu digigit nyamuk, suami bisa ngelindungin ibu enggak? Sebab kalau dikejar anjing, coba. Jadi bukan tidak boleh cinta, tidak boleh berlebihan mencintai. Cinta ya cinta, tapi tidak boleh masuk ke menuhankan. Apa menuhankan itu? Dominan.
penuh di hatinya tuh, suami, 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 aku berbuat karena engkau, semata-mata agar engkau, supaya tidak jauh, supaya engkau tidak berpaling ke lain. Terus saja suami di hatinya tuh. Udah tidak ada Allahnya, langsung itu tidak bahagia. Jadi bagaimana sekarang? Ya sudah, sekarang jangan kelamaan ingat sesuatu, kecuali harus kembali ke Allah secepatnya. Ingat apapun. Coba ingat apa yang nanti saya bantu jadi zikir. Bapak ingat apa, Pak? Bebas, mau apa, mikir apa yang bikin Bapak gelisah? Masa depan anak. Anak siapa? Anak sendiri. Itu anak bikinan siapa, Pak? Yang jelas, Bapak bisa bikin anak? Boro-boro bikin anak, kita gambar anak aja nggak bisa, Pak. Bisa bikin sehelai rambut anak? Boro-boro, itu anak bukan bikinan kita. Anak tuh mutlak ciptaan Allah, kita nggak ngerti apa-apa. Apa Bapak bisa ngurus anak? Jawab, bingung. Kita boro-boro ngurus, Pak. Ngurus diri sendiri aja nggak bener. Bapak jangan stres, tenang aja, Pak. Ini bukan jadi terdakwa, Pak, tenang, Pak. Ya kita boro-boro ngurus anak, Pak. Ngurus diri aja nggak bener. Paling ngurus anak juga ala kadarnya. Ibu mandiin anak jur nggak peltak pakai gayung, ya kan? Yang benar, yang bersih. Kita nggak tahu bagaimana proses penciptaan mata, telinga, rambut, nggak ngerti apa-apa. Diurus anak itu setiap saat oleh Allah penciptanya, Pak. Bukan kita yang ngasih makan, kita cuma nganterin rezekinya aja. Waktu di rahim istri, Bapak tahu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Jadi beres, Pak, di sana. Lahir beres sempurna. Jadi kalau lihat anak langsung ingat penciptanya. Ini ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak dalam genggaman Allah, ini anak amanah Allah untuk saya. Gimana masa depan anak? Gampang, kalau anak ini disukai Allah akan diurus. Yang penting bapaknya ini pantas enggak dititipin anak soleh gitu, Pak. Jadi yang mencemaskan itu sebetulnya bukan kelakuan anak, kelakuan bapak, ya, dan ibunya. Aduh, kapok ya kesini apa ya, mau pulang duluan. Banyak orang tua yang mencemaskan anak, padaku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, baru anak-anak, ya, keluargamu dari api neraka. Jadi kalau Bapak ingat anak, cemas ke anak, Bapak cemas, saya layak tidak diberikan keturunan yang soleh. Guru ada di sini? Ada guru-guru nggak? Bapak guru, apalagi guru, udah makin dimakan ini adanya. Di sekolahnya murid boleh merokok nggak, Pak? Nggak boleh. Kalau gitu kita lihat gurunya. Kalau ada guru yang masih merokok di sekolah, pilihannya dua, berhenti jadi guru, berhenti merokok atau berhenti jadi guru, ya. Bagaimana muridnya jadi tidak merokok kalau gurunya merokok, benar? Jadi pada mikir guru-guru. Kalau ngurus mulut sendiri nggak bisa, bagaimana ngurus murid? Ayo, apalagi? Saya ajak zikir ya, Dek. Tesis. Oh, Bapak lagi kuliah ya. Kalau nggak mau pusing mikirin tesis, jangan sekuliah ya.
Qadarullah, sudah takdirnya. Tiap ingat tesis, ingat Allah. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan saya kuliah. Saya niat kuliah ini supaya ilmu saya nambah. Mau apa? Berkuliah mau apa? Hah? Apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu mau apa? Gimana ridho Allahnya nuntut ilmu kan? Supaya mau diapain itu ilmu? Capek-capek bikin tesis kan? Supaya apa? Supaya ada gelar. Diapain gelar? Kan? Emang dengan gelar jadi apa? Lu ada yang punya gelar ditangkap kan? Harus jelas. Yang bikin gak bahagia itu gak jelas niatnya. Mau gelar, gak apa-apa ingin gelar, tapi gelar gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu kalau ilmunya manfaat. Kita belajar itu supaya manfaat. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang manfaat. Kenapa kuliah? Kenapa? Supaya saya banyak ilmu. Supaya apa banyak ilmu? Bukan supaya punya gelar, supaya banyak manfaat. Ditambah gelar, kalau kurang hati-hati, tambah ujubnya, tambah sombongnya, tambah riaknya, dan tambah bergantung kepada gelarnya. Seakan-akan dengan gelar jadi beda dari yang lain. Padahal sangat boleh jadi mahasiswa itu lebih dicintai Allah daripada dosennya, karena lebih tawadu. Mungkin cleaning service di kampus lebih mulia di sisi Allah daripada para dekan dan rektornya, mungkin ya, karena mungkin hatinya lebih bersih. Hati-hati, nambah S1, S2, nanti lihat, oh kamu baru S1, langsung dicoret di sisi Allah. Berarti kuliahnya gagal membuat dia kenal Allah. Jadi inti kuliah itu supaya mengenal Allah, supaya dapat ladang ilmu yang luas, supaya manfaat bagi makhluk Allah. Kalau kita kuliah makin tinggi nggak ingat Allah, stres. Dan kalau kita hanya sibuk dengan ilmu, tidak dengan manfaat, stres. Karena bahagia itu justru dengan manfaat. Saya niatkan kuliah supaya ilmu saya nambah, supaya manfaat hidup saya nambah. Ini sebagai ladang amal soleh saya agar dicintai Allah. Nah, nanti Allah nolong kalau udah lurusnya. Nah, gampang dibikin gampang. Ini otak ini milik Allah, ya kan? Tapi dosen pembimbing saya sulit ditemui karena oleh Allah dibikin sulit. Kalau oleh Allah ditemui, datang itu dosennya ke rumah kita, ya enggak? Enak? Kadang kalau ngandelin Allah enak. Luruskan dulu niatnya. Percayalah, gelar itu cuman casing, bukan sandaran, bukan tanda kemuliaan. Mulia itu isinya. Tuh ada rektor yang ditangkap itu, ya kan? Kurang gimana profesor, ya. Jadi silakan pakai casing, tapi isinya lebih bagus dari casingnya. Jangan bersembunyi di balik casing. Buat apa beli botolnya? Ini biangnya, katanya gitu ya. Terima kasih. Berkembang bersama dakwah digital. Dukung pengembangan dakwah digital dan raih amal soleh yang terus mengalir hingga akhir nanti. Sahabat sekalian bisa mendukung lewat transfer ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 1010110744 atas nama Manajemen Kolbu Digital, atau dapat juga dengan cara scan QRIS di banner ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jazakallah khair.